Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Yolansi Porandon. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Saya akan menjelaskan makalah ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan materinya tentang paradigma sosiologi, teori-teori yang melingkupinya, pencetus, uh, ah, ahli yang mencetus teori tersebut, teori struktural fungsional menurut Merton dan Parson, teori konflik menurut 4 ahli, teori pertukaran, teori dramaturgi, dan teori interaksionisme simbolis. Yang pertama, bagian A adalah paradigma sosiologi, teori yang melingkupinya, dan ahli pencetus teori. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subjek matter dari suatu cabang ilmu. Norma sciences adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Di dalam teori sosiologi terdapat beberapa fakta, yaitu yang pertama, fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak maupun tidak dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individu. Fakta yang pertama, fakta sosial. Di dalam fakta sosial ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori fungsionalisme dapat didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Kingsley Davis pada tahun 1959 berkata bahwa seluruh sosiolog adalah fungsionalis. Dia merujuk pada pengertian yang lemah, bahwa fungsionalisme adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan dan menyatukan masyarakat antara satu dengan yang lain. Marcianki pada tahun 1888 yang mendefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang berdasar pada analogi masyarakat dengan organisme biologis dan untuk menjelaskan struktur sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proposal sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang evolusionisme, sistem konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Teori tindakan atau extension teori berasumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinckley dengan merujuk pada karya Machiavelli, Snecki, dan Parson. Yang pertama, tindakan dalam posisinya sebagai objek. Yang kedua, sebagai subjek manusia bertindak atau
berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukanlah tanpa tujuan. Yang ketiga, dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang menilai, mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang dan manusia memilih akan sedang dan yang telah dilakukannya. Yang berikut ukuran-ukuran aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. Teori interaksionalisme simbolis. Pendekatan dari interaksionisme simbolis ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Keduanya tidak mengakui arti penting kedudukan individu. Teori fenomenologi mengatakan bahwa reduksi fenomenologis mengesampingkan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Persoalan pokok yang diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat berbentuk. 3. Ciri perilaku sosial. Ciri perilaku sosial. Pandangan ini lebih mengarahkan pendekatannya pada psikologi, di mana Skinner mencoba menerjemahkan prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Teori gagasan dan praktek yang dilakukannya telah memegang peran penting dalam pemagangan dan sosiologi behavior. Teori behavior sosiologi ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi perilaku keadaan sosiologi. Konsep dasar behavior sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah reinforcement, yang dapat diartikan sebagai ganjaran atau reward. Tak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. Teori exchange, tokoh utamanya adalah Goffman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Yang berikut, teori fungsional menurut Robert dan Marton. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Teori menurut Marton. Marton mengikuti 3 postulat yang dapat dianalisa fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu 1. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsisten internal yang memadai. Yang kedua, fungsionalisme universal yang berkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dapat berbudaya yang satu baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang berikut, dalam setiap peradaban, kebiasaan atau ide, objek, materi, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Teori fungsional menurut Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Pandangan Talcott untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Teori konflik menurut 4 ahli. Yang pertama, teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsep, yakni konsepsi tentang
kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Yang kedua, teori konflik menurut Dahendorf. Dahendorf memperlihatkan adanya perubahan struktur sosial yang mendorong munculnya masyarakat pasca kapitalis. Yang ketiga, teori konflik menurut Lewis Chaucer. Teori konflik yang dikonsepsikan Chaucer merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Yang keempat, teori konflik menurut George Simmel. George Simmel mengatakan bahwa konflik itu akan melakukan kekerasan apabila tujuannya itu tidak rasional, emosional, transender, dan kontribusi konflik terhadap fungsi. Konflik itu mementingkan internal, menghasilkan energi usaha untuk mencapai tujuan, melahirkan kepuasan, meningkatkan individu, menciptakan asiola dan koalisi. Konflik juga menghasilkan musuh dan menghasilkan persatuan. Bagian D, teori pertukaran. Peter M. Blau memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandang ekonomi dan lebih menekankan pada analisis teknis ekonomi. Menurut Blau, jika kita terlalu fokus pada aspek individu sebagaimana yang dinyatakan dalam sudut pandang psikologi dalam teori pertukaran sosial, maka kita tidak dapat melihat aspek lain yang penting, yaitu pertukaran sosial. Menurut Catherine Miller, teori pertukaran sosial memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori pertukaran sosial memiliki kelebihan, diantaranya adalah sebagai berikut. Teori pertukaran sangat sederhana sehingga memungkinkan bagi sebagian besar orang untuk memahami asumsi-asumsi umum yang terkait. Teori pertukaran sosial membantu menjelaskan beragam permasalahan dalam komunikasi keluarga dan pengetahuan yang baik tentang teori pertukaran sosial dapat memberikan keseimbangan dalam hubungan. Bagian E, teori dramaturgi. Dramaturgi adalah sebuah perspektif sosiologi yang menitikberatkan pada manajemen dalam kehidupan. Yang terakhir, teori interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Baik, terima kasih makalah ujian tengah semester yang saya jelaskan. Selamat pagi, Pak.